Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 31. Wala yajuzu bai'us samrati. Di tengah-tengah halaman itu. Baris ke-19 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 31 baris ke-19 dari bawah. Wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan bai'us samrati, menjual buah. Di kitab yang lain bai'us samari, enggak ada huruf taknya. Bai'us samrati, atau di kitab lain bai'us samari, menjual buah al-munfaridati, yang menyendiri, anis sajaroti, dari pohon, mutlakon, secara mutlak, ai an syartil qot'i, artinya dimutlakkan dari syarat memotong. Ila ba'da buduwi ai duhuri sholafiha, kecuali setelah jelasnya buduwi atau duhuri sholafiha, kemaslahatan buah tersebut. Masih menjelaskan bab khiyar, tetapi ini bukan khiyar ya. Ini pengembangan. Kalau khiyar itu kan opsi, hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Ini sudah bukan membatalkan dan meneruskan transaksi. Ini tentang jual beli buah, larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan pada waktu jual beli buah. Tidak diperbolehkan menjual buah secara mutlak kecuali setelah nampak jelasnya kemaslahatannya buah itu. Bahasanya tidak diperbolehkan menjual buah yang disendirikan dari pohonnya secara mutlak, artinya dimutlakkan dari syarat pemotongan, kecuali setelah jelasnya kemaslahatannya buah itu. Jadi tidak boleh menjual buah yang belum masak. Kalau bahasa simpelnya hanya begitu ya. Tidak boleh menjual buah yang belum matang, belum masak. Di mana buah itu dijual hanya buahnya saja. Al-munfaridati anis sajaroti, menyendiri dari pohonnya. Maksudnya menjual buah, enggak sama pohonnya. Pohonnya enggak dijual, hanya menjual buahnya saja. Tidak boleh menjual buah yang masih hijau, yang belum masak. Dimana buah itu dijual hanya buahnya saja, enggak sama pohonnya. Itu tidak boleh kecuali setelah kelihatan kemaslahatannya buah itu, kecuali setelah patutnya buah itu. Wa huwa fima la yatalawanu, kemaslahatannya buah, kepatutannya buah, fima, pada buah, la yatalawanu, yang tidak berubah warnanya, intihau khaliha, yaitu selesainya keadaannya buah itu, ilama yuqsadu minha, telah sampai pada keadaan yang dikehendaki dari buah itu, ghaliban pada umumnya.
Kahalawati kosbin, misalnya seperti manisnya tebu, wahamudoti rumanin, dan masamnya buah delima, wali nitinin, dan lemahnya buah tin. Ya, ini contohnya benda-benda yang ada di Arab sana. Nah, begini. Tidak boleh menjual buah yang masih hijau. Kamu boleh menjual buah kecuali setelah buahnya itu sudah patut. Buah yang sudah patut itu bagaimana? Pada buah yang tidak berubah warna, maka buah itu telah sampai pada masa yang biasanya masa itu adalah masa yang dimaksud dari buah itu. Kalau tebu ya sudah manis, kalau delima ya sudah masam, kalau buah tin dia sudah empuk. Nah, gitu. Jadi kalau kita punya tebu, tebunya itu belum manis. Kalau kita punya buah delima, delimanya itu buahnya itu belum masam. Kita punya buah tinnya itu belum empuk, dia masih keras. Itu tidak boleh dijual. Ketika hanya dijual buahnya saja, enggak sama pohon-pohonnya. Maksudnya apa? Maksudnya yang sistem orang menebas itu, ijon itu enggak boleh. Wa fima yatalawanu, dan pada buah yang berubah warna, bi'an ya'khuda fi humrotin, misalnya dia telah menjadi merah, au sawadin atau hitam, au sufrotin atau kuning. Kal inabi, misalnya seperti anggur, wal ijasi, dan juwet. Apa kalau di juwet itu, kalau di sini nggak ada, di Belitung buah juwet itu nggak ada. Wal balhi, dan buah yang apa ini? Kalau orang Jawa nyebutnya kemampu. Nah, jadi begini, buah itu ada dua, ada buah yang berubah warna dan ada buah yang tidak berubah warna. Kalau buah yang berubah warna, ini yang terakhir ini, dicontohkan misalnya seperti anggur. Kalau anggur ya dia sudah menjadi merah. Kalau apalagi tadi contohnya buah juwet itu dia sudah berubah menjadi hitam, dan buah, nah itu yang terakhir itu di sini nggak ada ya, buah pilih itu dia sudah menjadi kuning. Ya sekarang begini, yang contoh yang paling mudah itu yang buah anggur itu. Buah anggur ini adalah buah yang cara mengetahui bahwa dia sudah masak itu dari perubahan warnanya. Di sini dicontohkan anggur merah. Anggur merah ini ketika masih muda dia berwarna hijau, lama-lama kemudian berubah menjadi merah. Kalau anggur ini sudah menjadi merah, berarti dia sudah sampai pada masa, ya itulah biasanya yang dikehendaki orang itu. Maksudnya yang masak itu sudah matang pohon, masak pohon. Jadi ada buah anggur dia sudah berubah menjadi merah. Ada buah juwet, orang bilang korma Jawa ya, juwet. Di situ tidak pernah melihat saya buah juwet. Dia sudah berubah menjadi hitam. Pada buah yang berubah warna, ya di situ apa warnanya begitu. Nah kalau yang tidak berubah warna ya biasanya patokannya rasa. Kalau tebu sudah manis, terus apa tadi buah delima sudah masam, buah tin itu sudah menjadi empuk, wali nitinin. Buah tin itu mirip seperti terong bulat kecil yang biasanya dipakai lalap. Kalau di Pondok Lirboyo banyak itu bahannya. Dan berbuah, dan rasanya nggak ada rasanya. Kayak makan belungkak gitu, nggak manis, nggak pahit, nggak ada rasanya. Kalau yang ada di Pondok Lirboyo, buah tin ada. Ya buah tin yang disebutkan di Al-Quran itu, watin wazaitun, demi buah tin.
buah yang istimewa karena dia disebutkan di dalam Al-Quran. Ama qabla butuwi sholahi, adapun sebelum jelasnya kemaslahatan, fala yasihu bai'uha mutlaqon, maka tidak sah menjualnya secara mutlak. Sampai situ dulu. Apabila buah itu belum jelas kemaslahatannya, maka tidak boleh dijual. Kalau bahasa sederhananya begini, tidak boleh menjual buah yang masih muda. Cuma begitu saja. Tidak boleh menjual buah yang belum jelas kemaslahatannya, di mana dia hanya dijual buahnya saja. Al-munfaridati anisajarati, itu catatan yang paling penting di situ. Tidak boleh menjual buah yang masih di pohon, dijual buahnya saja dan buahnya itu masih muda. Kalau misalnya durian ya dia masih segenggam gitu. Kalau kelapa yang misalnya masih sejempol kaki. Nah, ini tidak boleh dijual. Kenapa? Ya karena nanti akan menimbulkan banyak yang kemarin itu goror, tipu-tipu. Yang bisa jadi nanti penjualnya yang diuntungkan, bisa jadi nanti pembelinya yang diuntungkan. Ini misalnya ini ada pohon kelapa, terus di situ ada buahnya 10 masih sejempol kaki, terus dijual. Nah ini loh, dijual buahnya saja, munfaridah anis sajarah. Aku beli kelapanya itu 10 biji itu, oh ya. Nah, kan itu hanya beli buahnya saja. Nah, gorornya di mana? Kita tidak tahu mau sampai kapan kelapa itu berubah menjadi kelapa yang siap dipetik. Apakah nanti 10 buah yang sekarang masih sejempol itu bertahan menjadi 10 buah, ataukah nanti kena angin rontok tinggal 2? Nah, masalahnya di situ. Ya nanti kalau pas waktunya panen buahnya utuh, harganya tinggi, maka pembelinya yang diuntungkan. Kalau yang terjadi sebaliknya, pas nanti ternyata itu musim hujan, tidak ada orang yang berminat minum kelapa, akhirnya kelapanya tidak laku. Akhirnya yang punya buah yang diuntungkan. Nah, dalam rangka tidak terjadi hal-hal seperti itu, karena nanti bisa terjadi konflik, bisa bertengkar, bisa apa, ada goror di situ, ada potensi merugikan, jual beli yang seperti itu tidak boleh. Al-munfaridah anis sajarah, tidak boleh. Ada kebun sahang 1 hektar, dia baru berbuah, baru berbunga, masih kecil-kecil, belum menjadi buah, sudah dibeli. Nah, biasanya 1 hektar itu 50 juta, dibelilah 50 juta. Tahu-tahu 5 bulan kemudian, 6 bulan kemudian terjadi badai, rontok semua buahnya. Nah, enggak bolehnya seperti itu. Terus bolehnya bagaimana? Ya bolehnya dijual setelah buahnya itu benar-benar masak, siap dipetik. Atau dijual sama pohonnya. Nah, itu kan catatannya al-munfaridati anis sajarati. Atau dijual tidak menyendiri dari pohonnya, dia dijual sama pohon-pohonnya. Itu boleh. Yang tidak boleh ya seperti tadi, karena akan menimbulkan potensi kerugian. Kalau nanti sudah terjadi kerugian, nanti 2 orang itu bisa saling bertekir. Wah, ini harganya mahal, tambahlah 10 juta misalnya. Enggak bisa lah, dulu sudah transaksi 50 juta. Kok sekarang minta tambah 10, nah, akhirnya cekcok. Tidak boleh.
La min sohibis ajaroti, tidak boleh kepada pemilik pohonnya, wala min ghairihi, juga tidak boleh kepada selain pemilik pohonnya, illa bisyaratil qot'i, kecuali dengan syarat dipotong, atau bahasa kita diunduh atau dipanen. Titik. La min sohibi sajaroti wala min ghairihi illa bisyaratil qot'i, kecuali dengan syarat dipanen atau diunduh saat itu juga. Jadi kalau ada orang beli kelapa, kelapanya masih kecil-kecil sejempol-jempol kaki, boleh, caranya harus diambil saat itu juga, tidak boleh menunggu nanti setelah gede, setelah benar-benar menjadi buah kelapa. Tidak boleh, nanti akan ada gharar di situ. Beli buah kurma, kurmanya beli buah anggur, anggurnya masih hijau, dibeli langsung dipetik saat itu juga, lah itu boleh. Menjual buah yang belum masak boleh, asalkan langsung diambil saat itu juga. Kalimatnya kok susah ya, muter-muter. Nah, yang tidak bolehnya itu kan karena kalau tidak diambil saat itu juga, nah itu loh, nanti akan ada potensi yang tidak jelas. Apakah itu nanti menguntungkan atau merugikan? Nah, ada potensi-potensi itu, maka tersangkanya yang seperti itu nggak boleh. Boleh kalau langsung diambil saat itu juga. Saya pernah ketemu ya, ada orang masuk kampung, dia itu bawa mobil pickup nyari pohon pepaya yang masih muda-muda, dibeli dan diambil saat itu juga. Pas saya tanya untuk apa Bang? Untuk saus. Loh, bukannya saus itu dari tomat ya? Ya kalau dari tomat rugi Pak. Tomat itu kan mahal. Jadi bahan bakunya itu ternyata buah katis yang masih muda. Buah katis yang masih muda itu nanti digiling terus baru ditambah beberapa tomat. Kalau 100% tomat rugi, harganya terlalu mahal. Dan ternyata saus yang tidak ada mereknya itu loh, yang botolnya gede-gede itu ternyata bahannya dari buah pepaya yang masih muda-muda. Nah itu boleh, beli pepaya yang masih muda-muda boleh langsung diambil, langsung dipanen, dipotong saat itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau nanti diambil setelah pepayanya itu masak, dia berubah menjadi merah atau kuning, nggak boleh, tidak boleh, nggak uang. Jual beli buah, kalau buahnya itu masih muda tidak boleh. Boleh kalau langsung diambil saat itu juga. Intinya hanya itu. Sawa'un jarot al-adat, baik kebiasaannya itu berlaku bikot isam roti dengan memotong buah, amla atau tidak. Ini yang susah ini. Sawa'un jarot al-adatu bikot isam roti amla, baik kebiasaan masyarakat di situ memang sudah terbiasa memotong atau tidak, tetap tidak boleh, itu maksudnya. Misalnya di sini banyak kebun saham. Kalau ada orang nanam saham, biasanya pokoknya dia itu sudah berbunga, itu sudah dibeli Cina misalnya. 1 hektar itu biasanya 50 juta. Sudah menjadi kebiasaan seperti itu, ya tetap tidak boleh. Nah gitu maksudnya ya. Baik sudah menjadi kebiasaan masyarakat atau tidak, kalau ada orang menjual buah yang belum masak, itu tidak boleh kalau tidak dipanen di saat itu juga. Baik itu sudah menjadi kebiasaan atau tidak boleh. Walau kutiat asajarotu, walau kutiat apabila dipotong asajarotun pohon, alaiha samrotun, yang mana di atas pohon itu ada buahnya, jaza bai'uha, maka boleh menjualnya
bila syarti qot'iha, tanpa ada syarat memotong buahnya. Tidak. Ya ini ya jelas kalau begini. Seandainya ada pohon, pohonnya itu ditebang, pohonnya itu dipotong. Terus di atas pohon itu ada buahnya yang masih muda-muda. Maka buah itu boleh dijual secara mutlak tanpa ada pensyaratan pemotongan. Misalnya saya punya batang mangga di depan rumah, masih ada mangganya kecil-kecil, warnanya masih hijau-hijau. Pohonnya aku potong, aku tebang. Pakai geraji, disensor, pohon itu roboh. Terus buah yang ada di situ saya jual, itu boleh tanpa ada syarat harus diambil saat itu juga. Kenapa? Ya karena orang yang membelinya pasti akan mengambil saat itu juga. Kenapa? Ya tidak akan dibiarkan bertahan. Karena dia tidak akan berubah lagi, tidak akan menjadi massa. Kalau ini contoh yang lucu. Ada pohon ditebang, terus pohonnya itu ada buahnya masih hijau-hijau, belum masak. Terus buah itu dijual, boleh. Ya kenapa? Ya karena pohonnya sudah tumbang, tidak akan mungkin ditunggu buah itu menjadi masak, pasti akan diambil saat itu juga. Ini contoh. Wala yajuzu bai'u zar'i, dan tidak diperbolehkan menjual padi al-ahdori yang masih hijau fil ardi, di dalam bumi, illa bisyarti qot'ihi, kecuali dengan syarat memanennya, au qol'ihi, atau mencabutnya. Nah, kalau ini sering terjadi di Jawa, ini sering terjadi pada masyarakat petani. Wala yajuzu bai'u zar'i al-ahdori fil ardi illa bisarti qot'ihi au qol'ihi. Tidak boleh menjual padi yang masih hijau di tanah kecuali dengan syarat memotongnya atau mencabutnya. Ini yang sering, yang kejadian ini banyak. Ada orang, ya sama dengan kebun saham tadi ya, ada orang punya padi masih hijau-hijau dibeli. Ini enggak boleh. Boleh kalau langsung dipanen saat itu juga, padinya diambil atau batang padinya itu dicabut, dipanen saat itu juga, atau batangnya dicabut. Sama dengan cerita kebun saham tadi. Pada intinya adalah ini menjelaskan tentang tidak boleh menjual buah-buahan atau padi-padian atau segala macam tumbuhan yang mana buah-buahan atau biji-bijian atau padi-padian itu belum masak, belum siap dimakan. Ketika dijual menyendiri tanpa pohonnya, boleh dijual kalau langsung diambil atau diunduh saat itu juga. Itu saja intinya. Karena kalau tidak begitu akan terjadi potensi-potensi yang tidak diinginkan. Falau bi'a azar'u ma'al ardi, apabila padi dijual besertaan dengan tanahnya, au munfaridan anha, atau menyendiri dari tanahnya, ba'dastidadil habbi, setelah bijinya itu mengeras, jaza, maka itu diperbolehkan bila syaratin, tanpa ada syarat. Ya syarat pemanenan saat itu juga. Titik. Ini ada contoh lagi. Falau bi'azar'u ma'al ardi au munfaridan anha ba'dastidadil habbi jaza bila syaratin. Apabila ada padi yang dijual besertaan dengan tanahnya, atau dijual menyendiri tetapi sudah bijinya itu sudah mengeras, maka
maka boleh tanpa adanya syarat pemanenan atau pemotongan. Jadi diputar-putar terus contohnya. Nah yang terakhir ini contoh ada orang menjual padi besertaan dengan tanahnya. Kalau yang contoh di atas tadi ada orang menjual buah yang masih hijau tapi pohonnya ditebang. Saya punya ladang mangga, saya tebang, roboh, terus ada buahnya, saya jual buahnya, itu boleh. Nah sekarang ini contohnya ada padi masih hijau dijual tapi besertaan dengan tanah-tanahnya, boleh. Atau dia dijual posisinya bijinya sudah mengeras, berarti dijual padi yang sudah siap panen. Ada padi yang sudah menguning, bijinya sudah keras, siap dipanen, dijual. Padinya saja boleh, tanpa harus ada embel-embel persyaratan untuk diambil atau dipanen saat itu juga boleh. Waman ba'a samron au zar'an, barang siapa menjual buah atau padi. Nah itu tulisannya lam yabdu, itu insya Allah tidak ada lamnya. Lamnya itu dikurung. Waman ba'a samron au zar'an yabdu solahu. Terus yabdu itu berarti ada wawunya, itu fi'il mudhari' yabdu. Barang siapa menjual buah atau padi, ya bedu solahuhu, yang sudah jelas kemaslahatannya, lazimahu sakyuhu, maka dia wajib menyiraminya. Kodroma tanmu bihi samroti, dengan perkiraan dengan penyiraman itu buah atau padi itu menjadi bertambah. Kodromatan bihi samrotu, dengan kadar atau dengan kira-kira dengan penyiraman itu buah itu berkembang. Wataslamu anitalafi, dan selamat dari rusak. Titik. Ini apa pula? Waman ba'a samron au zar'an, barang siapa menjual buah atau padi, ya bedu solahuhu, yang sudah jelas kemaslahatannya, lazimahu sakyuhu, maka dia wajib menyiraminya. Ini yang menarik itu apa? Konsep perdagangan ini sudah ada 14 abad yang lalu sebenarnya. Terus sekarang itu kejadian ketika kitab ini disusun di karang, ini kasusnya itu belum ada. Itu yang menarik di situ. Jadi itu kan kalau di dalam kitab fikih itu kita diberi contoh pengandai-andaian. Kalau contohnya itu pengandai-andaian, maka pada waktu itu ketika tulisan ini disusun itu kejadiannya belum ada. Sama seperti operasi bibir sumbing ini, operasi bibir sumbing. Itu di kitab-kitab kuning seperti ini sudah ada contohnya. Jadi seandainya berarti kalau seandainya itu pada waktu itu kejadiannya itu belum ada. Ternyata sekarang operasi bibir sumbing itu bibir itu ditambal memakai daging, yang daging itu diambil dari pantat. Ini daging pantat itu diambil sedikit terus ditempelkan di sini. Nah yang dibahas di kitab kuning itu, ini dihukumi aurat apa bukan? Daging yang tadinya itu daging pantat terus ditaruh di sini, ini hukumnya aurat apa bukan? Kalau aurat kan harus ditutup, dia kemana-mana harus memakai cadar begitu. Nah ternyata di situ jawabannya tidak dihukumi aurat. Nah itu kok sudah ada 14 abad yang lalu, itu ulama kita sudah punya pengandai-andaian seperti itu. Ternyata sekarang ada, masih begitu semua. Bayangkan kalau itu dihukumi aurat, ya dia kemana-mana harus pakai helm. Itu ternyata ulama-ulama kita sudah punya pengandai-andaian. Nah ini juga begitu.
kalau ada orang yang menjual buah atau padi yang sudah jelas kemaslahatannya, maka dia harus menyiraminya. Menyiraminya ukurannya seperti apa? Qadroma tanu bihi samratu, dengan kira-kira ya dengan penyiraman itu buah itu menjadi berkembang, wa taslamu anit talafi, dan aman dari kerusakan. Jadi misalnya saya menjual padi, padinya ini sudah mengeras, sudah menguning, siap dipanen. Sudah saya jual, sama yang pembeli itu belum diambil, belum dipanen. Maka kewajiban saya sebagai pemilik yang menjual tadi, pemilik padi sebagai pemilik, saya harus menyiraminya selama kira-kira saya melakukan siraman itu buah itu berkembang. Ya kalau berarti kalau ukurannya misalnya itu bawang merah, bawang putih, ya disiram pagi sore. Kalau itu padi biasanya itu semalaman di sawah itu digenangi air. Penyiramannya itu kadarnya seberapa ya? Kadar biasanya itu seperti apa? Kalau di Jawa Tengah bawang merah, bawang putih itu biasanya pagi-pagi subuh sebelum ada matahari itu sudah harus disiram. Terus nanti ditambah sore disiram. Pagi sekali, sore sekali. Dan standarnya adalah wataslamu anitalafi, selamat dari kerusakan. Misalnya saya menjual buah durian, sudah siap makan, sudah siap dipanen, terus sama pembelinya itu belum diambil. Ketika buah durian itu belum diambil, saya harus menjaganya. Kalau biasanya di situ ada hama tupai, hama kera, ya harus saya jaga, jangan sampai dimakan tupai, jangan sampai dimakan kera. Kewajibannya orang yang menjual. Sawa'un khola al-bai'u bainal mustari wal mabi'i aw lam yakul. Baik si penjualnya itu telah menyerahkan benda yang dijual kepada pembeli atau tidak. Ya, ketika sudah transaksi beli durian 1 hektar tadi, duriannya sudah siap dipanen, terus dibayar. Nah, baik sudah dipersilahkan ngambil atau belum, ya pokoknya itu belum diambil, kewajiban yang pemilik kebun tadi harus menjaga. Kalau dia itu misalnya sifatnya harus disiram, ya disiram. Kalau dijaga supaya nggak dimakan hama, ya dijaga supaya nggak dimakan hama. Ini artinya kalau ada orang jual beli buah atau padi yang sudah siap panen terus belum diambil, ini kewajiban siapa untuk menjaga, untuk menyiram? Ternyata kewajiban yang punya lahan. Kalau di sini ya penjualnya. Ketika sudah dijual terus sudah diambil, berarti ya itu sudah menjadi pemilik, sudah menjadi kewajiban pembeli untuk merawatnya. Kamulah nanti yang nyiram, kamu yang menjaga kebun. Tidak, kewajiban yang pemilik lahan, pemilik kebun, pemilik padi. Nah, ini bahkan contohnya itu padi. Yang di sana apa ada padi? Rasa-rasanya ya tidak ada. Nah, ini kehebatan ulama kita. Dia bisa mengandai-andai. Walaya juzu, dan tidak diperbolehkan bai'u ma fihi riba bijinsihi radban, dan tidak diperbolehkan menjual benda yang di dalamnya itu ada unsur riba dengan sesama jenisnya dalam keadaan masih basah. Bisukuni ta'i al-muhmalati wa asaru bidzalika annahu yuktabaru fi bai'ir ribawiyati, dan seterusnya. Tidak boleh menjual benda yang di situ ada unsur ribawinya dengan sesama jenisnya dalam keadaan basah. Yang kemarin itu ya,
Riba tidak bisa terjadi di dalam selain emas, perak, dan makanan anggur dan kurma. Itu ya kemarin yang undang-undang dasarnya itu. Nah sekarang tidak boleh menjual benda ribawi dengan sesamanya dalam keadaan masih basah. Misalnya anggur menjual anggur, dibeli dengan anggur sama-sama masih basahnya. Kenapa? Karena nanti misalnya begini, ada anggur dari Dendang, ada anggur dari Manggar. Terus terjadi jual beli, terjadi barter. Ini tidak boleh. Karena nanti dia masih akan dijemur sampai menjadi kismis, sampai menjadi benda lain yang siap menjadi makanan pokok. Nah, anggur Dendang dengan anggur Manggar ketika nanti sudah diproses menjadi makanan pokok, menjadi anggur kering itu, nanti hasil akhirnya berbeda. Nah, makanya tidak boleh kalau masih sama-sama dalam keadaan basah. Wallahu Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir